Mas Sam, thank you sudah mampir ke sini. Kita ngobrol lagi. Sebenarnya saya punya keresahan yang sangat besar untuk generasi muda, termasuk buat saya. Jadi kalau saya baca data BPS Badan Pusat Statistik Indonesia itu sekitar 69% anak muda itu belum menikah. Cukup tinggi tuh ya. Padahal kan Indonesia ini kan sebenarnya kan kita lagi masuk di era bonus demografi ya. Usia muda itu lebih banyak, usia produktif lah gitu ya. Nah, pasti kemungkinan di antara kami yang tergolong 69% itu kan pengen menikah tuh, kan? Iya. Salah satu termasuk saya. Oke. Ya, mumpung Bapak sebagai seorang pengajar yang mengajari soal pernikahan Kristen, paling tidak bantu kami yang belum menikah ini, berikanlah tips-tipsnya dari perspektif kekristenan. Nah, gitu. Oke. Jadi sengaja saya datangkan Bapak jauh-jauh dari sana, Pak, untuk berikan. Maaf nih, saya harus mencuri waktu Bapak, mengundang Bapak sini untuk ngobrol. Monggo Pak, silahkan. Tips-tips Ya. untuk menikah ya. Pertama, kita harus punya cara pandang yang benar dulu tentang pernikahan itu sih. Oke, cara pandang yang benar tentang ya. pernikahan. Apa sih pernikahan? Wow, Gitu ya. menarik nih. Ya, apakah kita menikah itu hanya sekedar untuk ikut-ikutan seperti yang lain? Punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita punya cara pandang yang lebih dalam dari arti pernikahan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kepada Bible ya, Alkitab, Allah lah yang mendesain atau meng-create atau ide utamanya pernikahan itu adalah dari Tuhan itu sendiri gitu. Yes. Dengan tujuan prokreasi atau semakin hari semakin bertambah banyak. Tapi juga dengan harapan dalam prokreasi itu atau bertambah banyak itu keturunan-keturunan yang dihasilkan itu adalah keturunan-keturunan ilahi begitu. Jadi pernikahan itu penyatuan dua manusia yang berbeda jenis kelamin ya. Oh, dua manusia yang berbeda jenis kelamin ya. Iya, karena kalau sama-sama kelaminnya kan nggak bisa Nggak bisa bereproduksi ya. gitu ya. Jadi berarti bisa melanjutkan keturunan gitu ya. Itu beri underline dulu nih. Berarti sesama jenis nggak boleh dong. Ya. Artinya kan nggak gitu. nggak bisa bereproduksi. Artinya bisa dibilang dari pandangan Kristen mengedepan kepada berbeda lawan jenis. Ya, setahu saya sih begitu ya. Karena memang dalam Kejadian kitab pertama kali di dalam Alkitab mengatakan laki-laki dan perempuan ya. Gitu ya. Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam ya. Oh, ya. Atau Hawa dengan Hawa gitu ya. Nah itu yang pertama gitu ya. Nah, namun faktanya manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Akhirnya hubungan manusia dengan Allah terpisah, dan manusia semakin hari semakin jahat dan memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Tapi bersyukur karena Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia melalui Yesus Kristus kan. Sehingga kita diberikan firman Allah atau guidelines dari Tuhan bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia dan pada akhirnya sebagai manusia yang akan menikah dan bertambah banyak juga begitu. Ya, jadi petunjuk hidup itulah yang kita kenal sebagai firman Allah untuk kita menjalani hidup, termasuk di dalam pernikahan. Selain dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam pernikahan juga. Dalam pernikahan sehari-hari. Nah, tentunya Allah mau setiap manusia itu, pasangan itu, mereka hidup di dalam keluarganya itu, di dalam pernikahannya itu sesuai dengan firman-Nya atau sesuai dengan kehendaknya begitu. Dan akan sangat sulit sekali kalau kedua pasangan itu tidak seiman atau tidak sekeyakinan. Kenapa? Karena nanti mungkin suami berkeyakinan A, istri berkeyakinan B, lalu akan muncul konflik di tengah perjalanan pernikahan. Jadi yang satu doanya ke A, yang satu doanya ke B gitu ya. Tapi kan bagus lah Pak, kan Tuhannya collab.
Ya. Jadi It's a jokes. Tuhannya kolaps itu Collab bukan kolaps, Bang. ya nanti lama-lama kolaps dia. Kalau ya bukan collab lagi jadi kolaps dia. Iya. Oke, Nah, oke. berbeda keyakinan itu membuat apa namanya ya, pernikahan itu sulit untuk menyatu atau bersatu begitu, dan juga akan mengalami kesulitan jika memiliki keturunan. Nah, keturunan atau anak itu akan jadi bingung, ya kan? oke. Harus memilih yang mana begitu. Jadi Ya. yang sebisa mungkin hindari ya, kalau memilih pasangan hidup, hindarilah yang berbeda keyakinan. Oke. Ya. Jadi, Jadi sorry Pak Pendeta, berarti yang pertama tadi harus punya pandangan yang jelas tentang ya, apa itu betul. pernikahan, ya. yang ya artinya bukan hanya cuma sekedar nikah dan punya anak, Ya. tapi sebenarnya kita ini melahirkan keturunan ilahi. Ya. Nah, oke. Yang kedua tadi harus seiman. Ya, sebenarnya bukan hanya melahirkan keturunan ilahi, tapi apa tujuan kita menikah? Oke. Ya, apa tujuan saya menikah? Nah, itu yang harus perlu kita renungkan. Nah, oke, apa tujuannya, Pak? Nah, kalau ditanya mengenai apa tujuan pernikahan itu harus diketahui oleh masing-masing individu. Tujuan saya mungkin pasti berbeda dengan tujuan saya, Bapak oke. dalam menikah. Ya, ya. Ya. Kalau saya ditanya apa tujuan Bapak menikah? Ya, pertama tujuan saya menikah adalah saya ingin melakukan visi Allah atau kehendak Allah dalam hidup saya bersama dengan pasangan saya. Kalau saya lakukan sendiri dibandingkan saya lakukan bersama dengan pasangan saya, jauh lebih efektif kalau saya berdua melakukannya bersama untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan visi Allah dalam hidup kami. Nah, jadi kalau ditanya setiap orang, apa visimu, tujuanmu ke depan, ya pasti setiap orang berbeda-beda, ya kan? Yang jelas, saya dipanggil untuk melayani, saya harus pastikan pasangan saya juga harus punya panggilan untuk melayani, ya kan? Supaya kami bisa sejalan. Artinya kami full time untuk melayani Tuhan. Jadi otomatis saya dan pasangan saya harus full time untuk melayani Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi setiap orang punya panggilan, Punya kan? panggilan. Visi. Selain menghasilkan keturunan ilahi, memenuhi kehendak Allah dalam hidupnya, ya, dan visi Allah dalam hidupnya. Jadi, ya saya dulu sebelum menikah punya pacar juga, ya sebelum pastilah. Istri saya ini, ya kan. Tapi dalam perjalanan proses berpacaran begitu, saya mendapati bahwa dengan pacar sebelumnya ini kami berbeda tujuan. Dari mana saya tahu? Dari pembicaraan, dari komunikasi. Oh. Ya kan? Kira-kira kalau nanti menikah, gimana? Apa rencana kita? Oh, jadi artinya tujuan pacaran ini pun untuk saling pacaran proses untuk kita kenal, pada akhirnya memutuskan menikah. Saya akan menjalani hidup selama-lamanya sampai akhir hidup saya bersama orang ini atau tidak, gitu. Saya harus pastikan bahwa pasangan hidup saya ini betul-betul sejalan, sevisi dengan saya. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi tidak menyimpang, begitu. Ya, jadi makanya kalau dalam mencari pasangan hidup, kita harus betul-betul banyak berkomunikasi kepada dia dalam proses berpacaran. Karena pacaran itu bagi saya adalah proses menuju pernikahan. Ya, kalau kita sudah menikah, kita nggak bisa lagi mundur. Kita jadi lagi waktu terpisah, itu gitu. Bapak pernah tidak jadi dengan mantan pacar Bapak gara-gara berbeda visi. Butuh berapa lama untuk mengetahui, mengenali karakter, visi tujuan hidup seseorang? Seberapa lama kita atau seberapa banyak kita berkomunikasi dengan dia? Oh, ya. Nah, jadi kan kita masing-masing kan, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, ada panggilan dari Tuhan, pasti kita mengerti arah hidup kita. Saya mau ke sini gitu, ya kan? Pasti kita tahu arah saya ke sini gitu, ya. Nah, dan itulah yang kita tanyakan kepada calon kita itu gitu. Nah, saya mau ke sini gitu. Gimana pandanganmu gitu? Nah, gitu. Jadi kalau memang kita ada kemiripan dan mau bersama-sama ke arah sana, ya kita bisa lanjutkan. Jadi dalam segala hal, baik itu dalam hal karir misalnya, ya karirnya apa nih, ya kan? Nah, kalau saya otomatis karir saya melayani Tuhan kan. Nah, dalam hal keuangan,
Nah, kita perlu bicarakan. Ya, karena kan ada orang punya cara pandang yang berbeda tentang keuangan, ya. Dalam hal dia membudgetkan keuangan, men-spend keuangan, begitu ya. Nah, dalam hal keluarga nih, ini keluarga saya ini begini. Nah, lalu kamu bagaimana gitu? Dan kamu bisa nggak terima gitu, ya kan? Dalam hal, oh masa lalu saya begini. Dan itu semua diobrolin ketika masa Ketika pacaran kita itu. berpacaran. Ya. Oh, Nah, dari situ kita bisa mulai mendoakan lah mungkin mendoakan. lebih rohani mendoakan gitu ya. Mendoakan Tapi lah. sebenarnya secara manusia, secara alami mulai pikirkan. Oke. Nah, karena bagi saya pernikahan itu idenya dari Allah, tetapi siapa yang akan kita nikahi itu adalah keputusannya di tangan kita. Oh, oke. Pernikahan idenya Tuhan, tapi dengan siapa kita akan menikah itu pilihan keputusan manusia. Kita. Ya. Jadi Bapak akan menentang pandangan yang mengatakan bahwa pasangan yang mau kita nikahin itu diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi misalnya ini saya, lalu ini pasangan hidup saya. Jadi jodoh itu betul-betul dari Tuhan. Ini satu ini yang harus kamu menikahi. Okay. Nah, inilah tulang rusukmu, begitu. Kira-kira begitu. Nah, saya lebih setuju kalau ada beberapa orang percaya di sini yang memang sesuai dengan kehendak Allah, lalu saya memilih di antara mereka, begitu. Ya, jadi saya punya prinsip dalam memilih pasangan hidup, sehingga saya bebas menentukan memilih siapa di antara saja. Taruhlah dua orang di sini. Bukan jodoh kamu. Kenapa? Karena nanti kalau kita bilang ini dari Tuhan, lalu terjadi apa-apa di masa yang akan datang, kita menyalahkan Tuhan. Ini dari Tuhan, begitu kan? Nah, jadi saya masih percaya adanya kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menentukan pasangan hidup kita. Namun Tuhan memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan dalam memilih itu. Nah, jadi di situ poinnya. Nah, makanya waktu saya memutuskan untuk menikah, saya harus betul-betul pastikan nih bahwa saya bisa hidup seumur hidup dengan dia. Ini kasih contoh lah ya. Iya. Misalnya saya nih Pak. Oke. Ini Desi. Aduh. Ini Putri. Ya. Ini Clara. Bagaimana saya bisa meyakini bahwa salah satu dari mereka itu pasangan hidup saya? Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau kita bilang bagaimana saya meyakini itu pasangan hidup dari saya, berarti konsep Bapak adalah jodoh itu dari Tuhan. Nah, kalau bukan dari Tuhan gimana? Bukan, maksud saya bukan dari Tuhan, tetapi kita kalau saya tinggal saya bicara kepada tiga orang ini. Pertama, ya tentunya ini juga pasti kita harus punya ketertarikan lah, ya kan? Nah, dari tiga ini katakanlah kita tertarik sama tiga-tiganya. Waduh. Iya kan? Iya kan? Nah, kita tertarik. Secara fisik kita lihat cantik gitu ya. Nah, semua kriteria layer pertama atau kriteria untuk memilih pasangan pertama ada sama mereka. Misalnya putih, panjang rambutnya, giginya putih 50 gitu ya. juta. Pokoknya semua kriteria itu masuk. Gitu. Katakanlah dari 1.000 orang, tiga ini yang Bapak sudah rasa kayaknya aku suka sama semua dan ada semua kriteria itu dalam diriku, ya kan? Kriterianya ya. Sekarang kan kita masuk ke layer 2 yang lebih dalam, ya kan? Karena pernikahan itu kan tidak hanya sekedar menikahi dia secara fisik juga, tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan dia, menjalankan apa yang menjadi visi Allah, tujuan Allah dalam hidup kita, kan gitu. Nah, dari situlah kita mulai melakukan pendekatan kepada beberapa orang ini, ya, tapi tidak ada ikatan yang atau perjanjian yang mendalam kepada mereka, ya sambil didalami bagaimana Bapak melihat karakternya, keseriusannya dengan Tuhan, lalu dia tertarik nggak sama kita waktu dalam komunikasi seperti itu, misalnya orang ini nyaman, kita nyaman dengan dia, cocok dengan dia, dan juga kayaknya ini sevisi nih dengan saya gitu ya. Nah, setelah Bapak menilai beberapa lama, ya Bapak putuskan misalnya dari tiga ini saya mau lebih mengenal si D misalnya gitu, ya kan? Nah, akhirnya dengan si D ini mungkin Bapak mulai mendalami, ya dia juga punya rasa ketertarikan, Bapak juga punya rasa ketertarikan, bicarakan tentang masa depan, bicarakan tentang semua hal
sosial, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, bicarakan. Lalu kalau sudah sama-sama sepakat, cocok, gas gitu, gas gitu. Lalu perhatikan waktu misalnya dalam menjalin hubungan pernah konflik, nah apa yang menyebabkan konflik itu? Nah, dalam hal apa? Dan kalau bisa kita tolerir hal itu, ya sudah, lanjut gitu. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang kita bisa tolerir, ya kita mulai perlu doakan kembali kan gitu. Super sekali ya, mantap nih. Iya. Nah, oke. Tadi kan nyinggung juga soal beda keyakinan ya. Baru 3 atau 4 hari lalu ada seorang WhatsApp saya, dia bilang mau curhat bang. Kenapa, saya tanya? Ya baru habis putus karena pacarannya beda. Nah, kasus begini sebenarnya bukan cuma satu sih, banyak banget di yang kita temui gitu ya. Kasih tips-tipsnya dong Pak, gimana supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan pandangan yang benar, bahwa di dalam mengenali tadi orang-orang itu jangan sampai di antara mereka terselip beda keyakinan pula kan. Nanti yang satu doanya kayak A, satu doanya B. Nanti ditanya mereka bilang nanti Tuhannya collab kan. Padahal ujung-ujungnya bukan Tuhan yang collab, mereka yang collapse gitu ya. Nah gimana tuh Pak Pendeta, tolong kasih arahan dulu. Iya, saya rasa kita semua masing-masing tahulah ya, dalam komunikasi kita pun, dalam pengamatan kita pun, kita sebenarnya udah ngerti kita itu beda keyakinan, beda pandangan atau tidak ya. Kita yang tahu sebenarnya. Namun kan persoalannya adalah hal itu diimbangi dengan cinta kan, ya kan. Makanya ada yang bilang cinta itu buta, atau saya setuju itu, cinta itu kuat seperti maut. Nah, makanya ketika dia sudah mencintai, maka itu nasihat dari siapapun dia nggak akan mau dengarkan. Oh ya, mental ya? Iya, mental. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh cinta itu, gitu. Jadi kadang-kadang malah berpikir ya udah aku jalani aja gitu. Nah, nanti ketemu masalah baru mulai berpikir ulang gitu. Tapi sepanjang tidak ada masalah, orang itu baik, orang itu dia punya uang, ya, dia punya kerjaan bagus, status bagus, keluarganya baik, ya secara manusia oke, baik gitu. Ya, makanya ya susah sekali untuk ini. Makanya tipsnya adalah jangan buru-buru. Ya. Jangan buru-buru mengambil keputusan yang lebih serius. Ya, jadi kalau kita masih ada pertimbangan dalam hati ini, hati kecil kita mengatakan, ya mereka memang dia semua bagus, tapi ada satu yang masih kurang, keyakinan kami berbeda. Nah, bisa jadi itu sebuah signs atau tanda untuk kita jangan melangkah ke hubungan yang lebih serius. Supaya jangan kolaps itu ya. Karena kita kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan, nah maka kita akan susah sekali untuk mundur. Ya, apalagi untuk bisa bercerai dan lain sebagainya, itu nanti kan udah menjadi persoalan yang lain lagi begitu. Makanya ya sabar dulu, tunggu dulu waktu Tuhan dan berdoa, minta Tuhan tanda dan lain sebagainya. Secinta-cinta apapun kita ya harus uji. Secinta-cinta apapun kita harus tetap mengujinya. Kalau masih ada ketidakyakinan, jangan bertindak dulu sampai kita betul-betul yakin. Nah, alat ujinya itu uji pakai apa gitu? Waktu ya. Ya, lalu komunikasi untuk cocok visi misi tadi itu ya. Ya, keluarga, mentor, banyak kan? Nah, sekarang kita kembali ke soal visi misi ini kan. Kan dua orang ini kan pasti punya visi misi future yang berbeda-beda dong. Misalnya aku pengen bikin yayasan. Terus si A ini dia pengen punya gereja. Gereja yayasan sama aja lah ya. Agak beda lah intinya gitu. Dia meyakini bahwa
aku datang karena ini visi yang Tuhan taruh di hatiku. Awal juga bilang, ini visi. Yang satu A, yang satu B nih. Ya. Nah kalau memang tadi dikatakan bahwa dia harus satu visi, gimana tuh? Siapa mau kubur visi dia demi atau menjalani dua-dua? Nah gimana tuh? Ya kadang yang penting dia tahu apa yang menjadi visi kita ke depan, apa yang mau kita kerjakan. Nah sementara dia punya visi juga. Waktu kita katakan itu, bagaimana pendapat dia gitu. Nah, kalau dia mendukung, ya sah-sah aja kan gitu. Ya saya mendukung gitu, sebisa saya kan gitu misalnya. Nah, kalau memang kalian rasa bisa dijalani dua-dua, jalankan dua-dua. Tapi kalau memang nggak bisa dijalankan dua-dua, pilihlah salah satu. Pilihlah salah satu. Ya. Dan siapa yang mengalah ya tergantung kesepakatan berdua kan, gitu. Ya jadi, nah jadi, kalau seandainya kalian di awal saja nggak bisa sepakat, gimana nanti ke depannya? Nah gitu. Tunggu nih Pak Sep. Kan visi A, visi B nih. Mereka dong ngomong nih kan. Jadi ada nggak yang nggak mau mengalah? Dua-dua masih mau jalankan sama-sama. Oke, katakanlah si B mau mengalah, mau ikuti si A nih. Iya, berarti bisa bersama. Oke, tapi bagaimana dengan visi A ini? Terkubur dong, tidak dijalankan. Sayang lah. Ya, gimana itu konsekuensinya? Konsekuensi ya. Ya. Aduh. Kalau mau bersama dengan dia, pilih dia atau pilih visinya gitu. Artinya bahwa harus dikorbankan salah satu. Enggak, makanya waktu kita mau menikah itu kita harus tahu konsekuensinya. Nah, gitulah. Baik si perempuan maupun si laki-laki. Gitu. Berarti kalau saya mau menikah sama dia dan saya siap kehilangan kerinduan saya atau visi saya, ya silahkan jalan gitu. Silahkan jalan. Tapi jangan ada penyesalan ke depan. Tapi jangan sampai kita bilang iya aku ikutin kamu, tapi padahal nanti dalam prakteknya tidak. Nah itu yang bisa jadi benturan di masa yang akan datang. Ya itu. Jadi ya makanya kalau memang betul masing-masing punya visi yang berbeda dan sangat jauh dan tidak bisa disatukan, ya udah biarkanlah terpisah aja. Mungkin ada yang lain. Iya kan? Nah, mungkin Bapak mau bikin yayasan misalnya. Ya. Dia punya visi misi tah ke desa mana gitu, ya kan? Nah, berbeda. Berarti kan ada seseorang yang lain yang lebih cocok dengan Bapak kan? Donatur yayasan misalnya. Ya kan, bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi Bapak makin ke situ ya. Sesuai dengan apa namanya? Gobi dulu, Pak. Gobi dulu. Intinya kalau kita menikah jangan bikin repot diri kita. Oh iya ya. Justru pernikahan itu harus membuat bahagia. Kita yang tadi hanya bisa berjalan 5 langkah, jadi justru bisa melangkah 100 langkah. Karena ada dia. Ada dia ya. Karena kalau kita berjalan sendiri, kita juga akan bisa melakukan hanya sampai kepada ukuran tertentu saja gitu. Misalnya saya kalau sendiri ya saya bisa melangkah 5 langkah. Ya kalau kita rasa itu udah cukup, ya nggak apa-apa sendiri aja gitu. Tapi waktu kita mau menikah itu pastikan kita yang seharusnya jalan 5 langkah, ada dia jadi 10 langkah gitu. Justru mengupgrade kita, membuat kita contoh, bukan hanya soal melakukan visi dari Tuhan, tapi soal karakter misalnya. Waktu saya sama pasangan saya makin rohani kan bagus. Tapi waktu saya sama dia, saya makin jauh dari Tuhan. Nah itu iya kan, tujuan hidup saya kan, saya mau makin dekat sama Tuhan misalnya. Saya mau lebih kenal Tuhan misalnya. Nah saya pacaran sama dia, kok malah saya jadi malas doa, malas ibadah. Berarti kan udah nggak sejalan. Bener. Ya kan? Nah kerinduan saya, visi saya adalah saya ingin melayani Tuhan. Tapi sejak saya sama dia, justru malah saya nggak melayani Tuhan. Itu masalah. Sibuk kerja atau sibuk cari uang. Karena dia minta nuntut uang terus gitu kan, misalnya gitu. Oke cari uang silahkan, tapi karena ada kerinduan kita mau melayani, jadi nggak bisa melayani gara-gara dipaksa atau oleh pasangan kita gitu. Nah, itu loh maksud saya. Oke, luar biasa sekali Pak Sam. Jadi tipsnya itu yang tadi satu, tips-tips untuk menikah itu harus mengerti dulu apa itu pernikahan. Iya. Kedua punya tujuan.
Ya. Oke, yang ketiga keyakinan yang sama. Terus yang keempat tadi apa? Ya, Sevisi. membangun. Waktu kita menikah dengan dia, hidup kita jadi lebih baik. Lebih baik. Itu empatnya itu ya. Hidup kita jadi lebih maksimal. Dan itu semua dikenali ketika masa pacaran. Ya, jadi pacaran itu fungsinya adalah supaya kita lebih mengenal pasangan kita sebelum kita mengambil keputusan besar. Karena bagi saya keputusan menikah itu salah satu keputusan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita cari kerja, kita salah ngambil keputusan, masih bisa. Atau kita milih karir, kita salah ngambil keputusan, kita masih bisa putar arah. Tapi salah kalau kita sudah menikah, kita nggak bisa berubah, ambil yang lain lagi. Dialah teman kita seumur hidup. Makanya waktu kita ngambil keputusan itu, betul-betul kita filter, saring, betul-betul kita cari yang terbaik. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir itu adalah pernikahan itu adalah idenya Tuhan, tapi keputusan untuk menikah dengan siapa adalah keputusan free will kita ya. Kita sendiri. Pak Sam, thank you. Super sekali. Semoga ini menjadi berkat. Dan semoga segera. Ya, makasih.